Istirahat itu artinya dipecat. Kamu mengundurkan diri, kamu yang mengundurkan diri. Bukan salah dosen. Tapi saya bilang, maksudnya kan baru 3 hari gitu, masih perkenalan gitu, Mas. Tidak, Nggak ada. itu perkenalan. Di luar Bisa, negeri nggak ada. nggak bisa ya, Dan saya. tidak di luar negeri, siapa kamu minta kenalan jam kerja sama aku? Nggak kuat pulang loh. Iya, betul. Itu benar-benar kenapa sih saya bilang keluar negeri itu bukan sekedar keluar negeri. Tidak ada kata-kata saya mau istirahat setengah hari, saya mau Iya, istirahat betul. setengah jam. Nggak ada. Enggak, Mas. Kan gini, Mas. Eh, waktu sembuh kan sudah sembuh. Besok saya mau bilang, bolehkah kerja, Nggak boleh. bos? Boleh kerja, Nggak bos? boleh. Nggak boleh. Saya kasih tahu kamu, dimanapun kerja di luar negeri, kamu minta izin untuk istirahat sebentar. Istirahat selamanya, nak. Dipecat. Terus masa ada, maksudnya ini saya mau gini. Apalagi di Jepang. Di Jepang itu butuh energi yang sungguh luar biasa. Kalau kamu menye-menye, ya nggak kuat. Kalau nggak sakit gimana, Miss? Dipulangkan. Inilah saya bilang, keluar negeri itu bukan sekedar status. Tidak. Semuanya sama deh. Berjuangnya sama. Beratnya sama. Dia pulang. Makanya ini kan kamu mau dipulangkan. Sekarang minta datamu, aku komplain bagaimana, seperti apa, biaya atau apapun, nanti saya laporkan. Ya, jadi kamu nggak bisa meminta untuk pindah. Le kok suaraku cuit-cuit kayak manuk tuh le? Aja di speaker nak. Oh, gitu. Nah, denger nggak? Soalnya suaraku cuit-cuit le. Lah aku ngomong Sekarang lagi suaranya, buat. ah, suaranya cuit-cuit soalnya ya. Aku kayak manuk gitu. Gini aja datamu kamu kirimkan, terus tulis kronologinya, saya laporkan ke pemerintah Indonesia saja. Tetapi ini kesalahan kamu loh ya, karena kamu yang minta istirahat. Ngerti nggak, nak? Jadi kalau dibilang kejam itu kejam, makanya ilmunya Miss Yuni saya sharekan ini di luar sana lebih kejam. Kenapa, nak? Bukan minta istirahat kan, waktu setengah hari itu, Miss. Heeh. Kerja kayak mual, terus sama bosnya dipanggil, disuruh pulang, Miss, di rumahnya istirahat. Terus besoknya saya mau disuruh kerja, saya bilang iya saya kerja. Nah, dia bilang nggak boleh, nggak usah kerja lagi, pulang aja kamu, pulang, begitu, Miss. Jadi saya cuma kerja 3 hari, yang 2 harinya itu nganggur, Miss, di rumah. Le, aku ngomong kok mantul ya? Oke, udah nggak mantul. Saya paham banget, nak. Karena orang Jepang itu lihat orang lelet sedikit aja. Kayak kamu sakit sedikit aja nggak mau. Bukan di Jepang, di Korea juga sama, nak. Iya, Miss, iya, Miss, paham, paham. Nah, gini aja datamu kirimkan di aku, kamu tulis komplainamu apa, nanti saya laporkan, weh. Miss, saya pengen, maksudnya pengen kalau bisa ganti perusahaan, yang penting jangan pulang gitu loh, Miss, mau gitu, Miss. Nah, nanti saya tanyakan bisa nggak? Nanti saya tanyakan bisa atau enggak. Tak tolong, Miss, ya. Nah, nanti kamu tuliskan kronologinya dulu. Terus nggak boleh bohong loh, karena kamu nanti ditemukan dua-duanya. Tulisan kronologinya. Ya, Miss Yuni, saya namanya ini, saya umur seperti ini, saya sekarang di Jepang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tulis kronologinya semua, kirim datamu ke aku nanti bantu laporkan. Terus kamu minta supaya tidak dipulangkan, boleh nggak seperti ini, seperti itu. ya, Miss, ya. Ya wes, ya wes dimatiin ya nak ya. Bu, Ya wes, assalamualaikum. bu. Nah, ini buat teman-teman yang pingin kerja di luar negeri, khususnya kalian yang lulusan SMA, SMA itu.
Kalau kalian dengar suara saya aja kalian bilang saya jahat. Kalau kalian dengar suara saya aja bilang kejam. Kalau suara saya aja kalian bilang arogan. Percayalah kamu nggak akan mampu bekerja di negeri orang. Di Korea, adik saya menceritakan. Bahkan saya dengar sendiri. Orang Korea bagaimana cara memakinya. Sungguh luar biasa. Saya kira orang Hong Kong itu udah jahat banget. Saya kira orang Hong Kong itu udah kejam banget. Tanyakan sama teman-temanmu yang ada di Korea. Wah, omongan ini jahat pokok gelangannya pal-palan itu keluar semua. Depannya kamu kasih tahu sendiri. Bahasa yang paling kasar, pal. Depannya apa? Jadi tidak seindah yang diceritakan di dalam TikTok. Saya sudah ingatkan berkali-kali. 5 hari kerja, kue mual, kue loro, ndasmu ngeluh, di gua. Jangankan itu di Hong Kong sini, di Hong Kong sini. Lah kuwi sono sing nyebut lah Cherry ya. Ya gore pal-pal ngono kuwi wis pokoknya lek arek Korea mesti roh bahasa iku. Saya dengar sendiri, Taiwan juga sama Miss ya, ini Taiwan yang menceritakan ya. Saya kira itu Hong Kong itu sudah cukup luar biasa jahatnya, luar biasa menyakitkannya. Karena saya tidak pernah tahu negara-negara lain ya arek muntele wis ngerti kabeh bahasa Korea nih. Jadi buat kalian yang ada di Indonesia, saya cuma ingatkan buat kalian yang ada di Indonesia, jangan sok-sokan dan gaya-gayaan pingin kerja di luar negeri kalau mentalmu mental kerupuk. Ini saya tidak bercanda ya. Kemarin seorang perempuan yang bekerja ke Taiwan, tangani dirisi. Di Hong Kong ngombe ngombe banyu putih. Ngapain? Kamu nggak kuat, nggak usah lah ngancam-ngancam mau mengakhiri hidup, mau mati, mau apa. Pulang, pulang, pulang. Kamu harus tahu konsekuensinya kerja di luar negeri itu seberat itu. Makanya jangan bilang enak ya jadi kamu, enak ya jadi kamu, enak ya jadi kamu. Ya, ada orang yang beruntung. 1001. Tapi apakah kamu itu salah satunya? Kan ya ora toh, Rek. Kalian suka, tidak suka. Makanya kalau anak-anak mau keluar negeri, lihat konten saya aja udah ngomong saya arogan. Taruhan. Taruhan, ojo gaya-gayaan. Bener. Mungkin kamu bilang, oh enggak Mi, saya masih semangat. Iya, tapi dari mata, dari jalan, dari kelakuan, belum tentu kuat kamu di negara orang. Saya tidak bercanda, ini faktanya ya teman-teman ya. Enggak Mi, saya mampu, alah kepret lagi rek. Delok modelmu lah mlaku plenyak-plenyek. Apa meneh sing ndek omah gaene mek gur nyeneni mae kongkon blonjo rene rene rono rene. Terus maro cita-citane di luar negeri. Nulungi mae ra tau, sopan karo mae ra tau. Dimanjakno sama mae, telek iki lek ndek luar negeri. Kue pingin action-action di SS-an, gak mampu kamu nak. Bener. Bukan saya menghina atau merendahkan, tidak. Jauh dari kata merendahkan ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, ya silakan ya. Karena sekali lagi, itu urusan Anda. Saya tidak berhak menghakimi ataupun mengatakan apapun untuk kalian. Jadi, yo wes sakarepmu. Sakarepmu. Benar nggak sih? Hidup ini tidak sesuai dengan prediksimu. Setiap hari kita itu mangannya apa? Makian dan hinaan. Kenapa anak-anak luar negeri itu keras banget? Ya karena setiap hari panganannya beton, drum, sembarang barang gak jelas panganannya. Kalian kira itu, ayo coba deh wanita-wanita yang sudah berangkat ke luar negeri, laki-laki yang berangkat ke luar negeri, kenapa mereka begitu keras kepala? Kenapa mereka itu konsisten ngengkelnya? Ya karena mereka sudah dihantam berkali-kali oleh bos-bos yang tidak jelas hati. Wes takokno wes, arek-arek luar negeri yo. Sing gak tahu ruh pisuan dadi ruh pisuan. Makanya buat teman-teman, kalau kalian calon pekerja migran tidak mau nonton konten saya, bahkan mengatakan konten saya jahat, udah kamu nggak akan mampu ke luar negeri. Buat ibu-ibu yang anaknya kepingin ke Jepang, suruh nonton konten saya. Nek nonton konten saya, tanyain, menurutmu Miss Yuni ki piye? Dudui kontenku sing ngamuk-ngamuk, miso-miso kayak no DE. Mampu nggak DE? Lek DE ndelok kontenku wis ngomong, beh wong iki warogan mak, lek ngomong mak,
wes iku tanda-tanda dia gak mampu di luar negeri. Jadi kasih lihat video saya, saya ngomong-ngomong kayak jiaran kayak pang kecepit jembut kayak, suruh dia lihat. Kalau kalau itu aja dia nggak mampu, alah telek garing di luar negeri, nggak akan mampu nggak akan mampu ke luar negeri. Aku telat lagi ya, terus penggawamu telat kok. Oh, ini terat niat di ini ya. Jadi kerja di luar negeri tidak semudah yang kalian bayangkan, kalian pikirkan. Terus Marno, iso traveling, halo guys, nggak ada. Karena uniform bener ya. Kok mati? Wes semangat lek ngangkat telepon wonge mati nih Jan. Aduh, Aldo, 5 hari Jepang. Mati rek. Halo, lu mati rek, mati sek rek. Mati sek rek. Enak mana nasi uduk rek. Aku makan telo. Saya tuh nggak ngurus orang nggak suka dengan edukasi saya. Bahkan ada orang buat status dan mengatakan saya scammer. Kenapa? Karena kebencian. Mereka itu benci banget sama saya karena saya ngulik-ngulik tentang Malaysia. Ternyata dia itu suka open donasi. Dia senangnya open donasi ternyata. Open donasi nih secara pribadi. Terus ngelok-ngeloknya aku, scammer. Aku baru paham. Orang-orang yang memusuhi saya itu ternyata geng-geng calo-calo mayit. Calo-calo mayit ini nesu kabeh ndek aku. Lek kalau mereka tidak nesu, kenapa harus aku pernah menghujatmu? Miss Yuni, maafkan aku pernah menghujatmu. Gak apa-apa, Nduk, aku lo gak pernah dendam dengan siapapun. Karena bagi saya, eh, umur saya nggak lama. Kok aku hati membenci kebencian badi loro hati. Saya ngelihat orang buat status, tapi saya marah nggak? Enggak. Malah alhamdulillah aku dituduh yang tidak baik daripada aku dituduh baik tapi ternyata saya tidak amanah. Gak apa-apa lo no aku. Tangan aku sampai belenjur-belenjur cangkemmu. Gak masalah. Pernah salah paham sama dirimu Miss Yuni? Nggak apa-apa sayang. Karena saya tahu kalian pasti punya alasan membenci saya. Tetapi saya nggak kenal kamu, kamu nggak kenal saya. Kenapa hidupmu ada kebencian sama orang yang tidak pernah kamu tahu, tidak pernah kamu kenal? Saya cuma memberikan semangat buat anak-anak perantauan. Ya pingin viral-viral aja, nggak usah sepil nama saya. Berapa banyak orang yang sepil nama saya karena kebencian? Tujuan saya mengedukasi. Kayak arek ngene iki sing teko Jepang untuk 5 dino eman loh. Eman banget. Coba kalau dari awal dia tahu bahwa nggak boleh minta istirahat, nggak boleh sakit, nggak boleh apa. Jadi saya cuma bilang, ilmu saya bagikan kalau kalian mau. Karena di luar sana ada orang yang mulut manis, tetapi menikam. Orang-orang Malaysia yang buat status membenci saya. Satu, calo jenazah. Dua, calo-calo penipu orang Indonesia yang memanfaatkan orang Indonesia di Malaysia. Saya lihat semua profilnya. Terus dia itu ngeser-ngeser orang yang paling benci sama saya. Terus dia bilang, oh benar katanya ini ternyata Miss Yuni itu scammer. Wong kene sing ngasih edukasi scammer malah kene sing diarani scammer karena otak dia adalah scammer. Karena dia itu selalu minta donasi, donasi, donasi masuk secara pribadi di perkumpulannya dia. Jadi apakah saya marah? Tidak. Saya ngumpulin donasi masuk ke yayasan dan yayasan itu bukan saya megang. Keuangannya bukan saya megang. Kayak hari ini. Ini yang dari Malaysia. Kita kumpulkan donasi sebesar 24 juta. Kita kasihkan secara langsung. Hari ini. Kita kasihkan langsung 24 juta. Jadi nggak ada yang namanya uangnya tuh tak pegang. Nggak ada. Saya tuh nggak megang uang. Sampai saya dibilang
kasus-kasus apa uangnya masuk ke saya. Cek nomor rekening saya. Malah saya itu pahlawan devisa Indonesia. Uang saya kirimkan ke Indonesia. Bukan uang Indonesia masuk ke rekening saya. Benar, Ibu Novi pulang betul. 24 juta. Padahal saya nggak galang donasi. Kalian sendiri yang memberikan donasi itu. Saya nggak amanah. Bodoh amat. Karena saya nggak perlu kalian percaya sama saya. Yang penting Tuhan saya percaya. Nggak ada masalah saya itu. Dan saya itu nggak kepo. Saya itu tidak pernah membahas kasus orang lain. Coba kalau kasus saya, diamati, diselidiki, diprediksi. Kalau saya nggak pernah ikut campur kasus orang, nggak malu orang-orang itu. Saya mengajarkan, jangan kepo. Lah nggak diajak, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Kalau nggak diajak, jangan ikut-ikut. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Juni. Pagi cinta.